Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumid darain. Amin. Fa'inda dhalika taba'atuhu hadhil ma'rifatu wal yakinu bil ghaib ala tasmiril khidmati wal ikbali ala al-ibadah di hadha as-sayyidil mun'ib alladhi talabahu fawajadahu wa arafahu ba'dama jahila. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan kepada kita semua bahwa dengan kita berguru kepada guru mursyid itu, kita akan mendapatkan hasil yang sesungguhnya, hasil ilmu, yaitu berupa ilmu ghaib. Dan di ilmu ghaib itu adalah, katanya Imam Ghazali, fa'inda dzalika taba'atuhu hadhil ma'rifatu wal yakin. Di sisi hasil ilmu ghaib itu, maka ilmu ma'rifah dan keyakinan kepada al-ghaib, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, membawa seorang hamba ala tasmiri lil khidbati, membawa seorang hamba untuk bersungguh-sungguh berkhidmah kepada Allah, mempercepat khidmah kepada Allah dengan berkat ilmu yang diajarkan oleh guru kita, dengan husulul yakin, dengan makrifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal bahwa Allah yang menjadikan kita semua dan alam semesta ini. Maka bergetarlah hati kita untuk berkhidmah kepada Allah. Kita ingin selalu berkhidmah, wal iqbala 'ala al-ibadah, dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Berarti kalau sudah masuk tanda-tanda itu pada diri kita, ingin berkhidmah kepada Allah, bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah, berarti sudah masuk mulai nur makrifat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi ciri orang yang sudah mau masuk nur ma'rifah kepada diri seseorang, dia itu sangat kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah, kecintaannya kepada gurunya, dengan mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia berkhidmah, tidak mengenal lelah, tidak mengenal terik matahari,
tidak mengenal dingin di tengah malam, bangun untuk beribadah, berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita semua berhasil di dalam menuntut ilmu kepada guru mursyid kita. Kalau sudah begitu perasaan kita, kecintaan kita. Karena untuk melihat orang atau seorang hamba mencintai Allah, mencintai Rasulullah dan gurunya, beliau atau mereka semua itu akan melaksanakan ibadah kepada Allah dengan hati nuraninya, sungguh-sungguh, tanpa disuruh, tanpa dibangunkan untuk tahajud. Dia bangun sendiri karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada diri kita semua ada tanda itu. Mudah-mudahan kita semua bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau kita menuntut ilmu, lalu hati kita bergetar selalu ingin beribadah kepada Allah, artinya sudah kita mulai berhasil di dalam menuntut ilmu. Bagaimana kalau orang menuntut ilmu tapi tidur dulu, marah enten batik tidur, marah enten meong dan tidak kerok terus dek ini terus berembe abah sa model menu. Lo rajin nuntut ilmu, oh berarti santri itu belum masuk cahaya pada dirinya. Terus bagaimana kalau tidak masuk cahaya pada diri santri itu? Rugilah santri itu. Karena lama menuntut ilmu terus tidak masuk cahaya marifat, rugi bagi dirinya. Nah, sekarang kita tahu dari mana apa kita sudah masuk ilmu pada diri kita. Kalau masuk ilmu pada diri kita, maka kita akan bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah tanpa disuruh oleh siapapun. Kita bersih sendiri tanpa disuruh bersih oleh orang lain. Kita selalu memperhatikan kebersihan badan kita. Tentu baju kita harus bersih juga. Semua pakaian tempat kita harus bersih. Itu adalah orang yang sudah sampai kepada nur makrifat namanya. Nur qaib pada seseorang. Dia perhatikan badannya, perhatikan bajunya bersih atau enggak. Ini 5 minggu dia popo dangko. Pembelang lalu dangko. Apa dapatkah ilmu itu? Belum itu. Jadi kalau orang yang sudah dapat, dia segera ibadah. Beribadahnya bukan hanya kita puasa saja beribadah, bersih pun itu ibadah. Segera kalau baru 1-2 hari saja, bau, keleleng, amun sapi, segera kita mandi, langsung popo. Bagaimana kalau kita sudah tua, apa? Kan kebiasaan masyarakat kalau sudah tua aja. Bagaimana bajunya coba? Sampai-sampai di belakangnya kelihatan apa-apanya. Kenapa? Karena bajunya. Karena sudah pasrah saya, sudah dapat ilmu yakin saya. Udah tak pakaian udah. Bajunya tahu diri tua, pakai UKC. Subhanallah. Kamu sudah menuntut ilmu, Pak? Udah menuntut ilmu.
sampai ilmu makrifat lagu kutang doang si pedangko. Kaji, berarti itu belum. Orang yang sudah mendapatkan ilmu mulai dia lihat berkaca bagaimana saya. Sekarang kalau gigi kayak tempel, gigi saya kuning karena tidak pernah gosok gigi, bagaimana saya? Terus baru saya ginikan teman saya, langsung pingsan. Bagaimana saya? Nah, kalau kita punya ilmu, saya gigi rajin, saya gigi. Sehingga kalau kenapa bisa gitu kita? Tetap bersiwak, kita sudah masuk cahaya ilmu itu. Di sana kita tahu sudah mulai dari bersih itu, kita tahu orang sudah masuk ilmunya. Yang wanita pakaiannya, auratnya ditutup semua sampai rambutnya ditutup, jangan sampai kelihatan. Yang pembeli teko, yang berpecahkan supaya tidak kelihatan aurat kita. Ada yang mukanya tidak termasuk aurat, itu kan pendapat ulama. Ada yang semua muka kita di luar sholat aurat, itu pendapat. Tapi ada pendapat lain pakai muka. Kalau kita di Indonesia ini pendapatnya taklidan Imam Nawawi, pendapat Imam Nawawi yang bertaklid kepada Imam Hanafi rahimahullah ta'ala. Jadi boleh muka kita kelihatan. Terus boleh kita bikin cuaca, tidak ada yang marah. Kenapa? Karena orang bahagia. Kan kuncinya la darar wala dirar. Kita tidak menyakiti orang, tidak menyakiti diri kita dan orang lain. Sekarang kalau saya tidak bersih, baru ke dia sampai jauh sananya, setiap kita jalan semua orang pingsan dengan ketiak kita, kan itu sudah berdosa kita. Nah sekarang kalau sudah kita dapat ilmu seperti ini, ilmu yakin kita punya Tuhan. Sekarang tuntunan Allah, kita disuruh an-nazafah, disuruh bersih, itu ibadah. Dulu hampir sampah-sampah itu hampir, itu pahala kalian dapat. Nah jadi kita berusaha membahagiakan orang lain. Berbagai macam cara kita membahagiakan diri kita dan orang lain, tidak merugikan diri kita dan orang lain. Inilah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita termasuk orang yang mendapatkan nur, mendapatkan cahaya makrifah namanya. Abah dan Umi selalu memesan kepada kalian semua agar selalu bersih. Pertama itu bersih dulu, baru kita diterima sholat kita. Bersih dulu. Bagaimanapun kalian sholat tapi tidak bersih, tidak diterima oleh Allah. Ada najis di badan kita, tidak diterima oleh Allah. Sehingga harus bersih dulu, dari hadas kecil maupun hadas besar. Dari najis kita harus bersih semua dulu. Makanya pertama ibadah pertama an-nazafah dulu, bersih. Misalnya kalau uang diberikan untuk jajan, pakai jajan. Kalau diberikan untuk laundry, pakai untuk laundry, begitu. Jangan sampai kita membohongi orang tua kita, kasihan orang tua kita. Kita ingin mendapatkan ilmu barakah. Nah, makanya kita menuntut ilmu ini untuk mendapatkan ilmu barakah. Kalau sudah kita dapat ilmu barakah, maka kita mendapatkan ilmu makrifah. Kita akan mendapatkan nur makrifah dan ilmu ghaib. Insyaallah, insyaallah. لهذا السيد المنعم الذي
Talabahu fawajadahu. Karena zat yang maha memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha memberikan nikmat, adalah yang selalu dicari oleh seorang hamba. Zat yang maha memberi segala-galanya. Allah adalah zat yang memberi segala-galanya. Yang memberikan kenikmatan pada diri kita ini adalah zat yang maha hebat, yaitu Allah. Zat yang maha memberikan nikmat. Dialah yang memberikan nikmat pada diri kita. Nah, zat yang maha nikmat ini yaitu Allah, yang selalu dicari oleh seorang hamba. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh mencarinya, fawajadahu, maka kita akan mendapatkan Allah. Maksudnya cinta dan kasih sayangnya Allah. Kita akan merasakan nikmat bahagia. Nanti tiba-tiba nikmat kita berteman. Bahagia rasanya kita berteman dengan teman kita. Nikmat itu dari Allah itu. Kita sudah mendapatkan Allah itu. Tenang hati kita, tadinya gelisah, tapi setelah kita menuntut ilmu segini ini, kita mencari Allah. Maksudnya kita mencari Allah, kita menuntut ilmu sehingga kita dapat ilmu gaib pada diri kita, ma'rifat, nur ma'rifat pada diri kita, maka tiba-tiba hati kita jadi tenang. Ini juga tandanya kita mendapatkan nur ma'rifat. Tandanya adalah hati kita bahagia selalu, happy hati kita. Tapi kalau orang yang tidak mendapatkan nur ma'rifat itu, ya silih bagawe dengan takkan jajak koreng, ya gedak batur lampak, ya silih batur tindo, ya mau mati sini loto, berarti itu tidak ada cahaya di dalam dirinya. Nah, sehingga sekarang kalau kita ingin mendapatkan nur ma'rifat itu, kita harus bahagia, happy. Lalu dede nyurah, dede ha 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 ha, gembek happy hati, dede tersinggung pada yang lain. Jangan tertawanya terlalu besar sehingga mulutnya merantem buaya. Dede bahagia, happy yang baik. Kanggo le apa? Kanggo le itu ada dua le. Ada yang ketawa. Le atau tertawa yang mendapatkan karunia Allah. Lalu yang kedua, tertawa yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada dua. Tertawa itu ada dua. Tertawa yang mendapatkan karunia Allah. Lalu yang kedua, tertawa yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Terus mana tertawa yang diridhoi Allah? Mana tertawa yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini nanti kita bahas pada Jumat yang akan datang.